Dan Pak Mardhani tentunya sudah sangat all out, luar biasa, membantu memperjuangkan terkait dengan jadwal yang diberikan oleh BKN. Dengan ketika proses tahapan yang harus dilalui, inilah berkas-berkas yang harus teman-teman siapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan non-ASN dan rekan-rekan P3K? Di sini ada kabar baik Bapak Ibu berkaitan dengan rencana seleksi P3K 2024 dan kontrak P3K yang dihapus. Adanya kewajiban untuk TPP bagi Pemda yang sudah surplus ini menjadi kabar angin segar. Non-ASN juga mencari informasi berkaitan dengan informasi karena seleksi P3K segera dibuka. Bagaimana info lengkapnya? Ikuti video ini sampai selesai. Ya, informasi pertama, kita masih menunggu informasi seleksi P3K untuk secara resmi yang akan dikeluarkan oleh BKN, di mana jadwal yang sudah kita pernah bahas ini masih mengakomodir hasil pembahasan alternatif 1 dari PAN-RB dan Komisi 2, di mana rencana seleksi masih pada tanggal 26 September dibuka, kemudian 27 September ini kita mulai login ke SSSN. Nah, Bapak Ibu, berkenaan dengan rencana jadwal inilah yang sedang ditunggu, karena BKN semestinya harus segera mengeluarkan jadwal resmi sebelum nantinya tergopoh-gopoh. Rekan-rekan juga sudah mulai mencari informasi berkenaan dengan kebutuhan P3K, ya. Ini misalnya di Kabupaten Kutai Timur, kemudian pengadaan P3K di Provinsi Kalimantan Barat dan sebagainya. Ini sudah mulai dicari, karena memang menjelang pelaksanaan seleksi P3K ini mau melihat ya formasi apa yang nanti Bapak Ibu dapat lamar di daerah masing-masing. Informasi yang pernah kami bahas di video ini, dan di video ini membuka wawasan kita bahwa sesungguhnya kebutuhan formasi yang nanti dibuka Pemda ini menjadikan kita was-was apakah kita dapat memilih, apakah nanti formasi kita betul-betul disediakan oleh daerah kita ataupun tidak. Enaknya Bapak Ibu, kita lihat di sini contoh dari usulan Kementerian Pendidikan untuk pegawai kebutuhan P3K di tahun 2024 ini. Seluruh pegawai non-ASN di kementerian ini Bapak Ibu diusulkan. Contohnya yang ada di Biro Hukum Kemendikbud, ini penata layanan operasional 1, kemudian pengadministrasian perkantoran 1, kemudian yang bekerja di Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat, rekan-rekan S1 sana ada 16 honorer, semuanya diakomodir. Ini kita lihat ya, seluruh di Kementerian Pendidikan ini semua mengakomodir honorer. Alangkah naibnya jika rekan-rekan yang berada di Pemda nanti tidak diakomodir sebagaimana Kementerian Pendidikan ini. Ya, sebagaimana video yang sudah kami bahas, kita berharap rekan-rekan juga akan mendapatkan formasi sebagaimana yang sudah ditetapkan penempatannya, sebagaimana yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Ya, semoga saja jadwal ini tidak meleset lagi dan kita menantikan pengumuman resmi dari BKN. Kemudian Bapak Ibu, ada kabar baik ini ya, dua kabar gembira, di mana diserahkan SK P3K berlaku hingga pensiun. Artinya untuk penyerahan SK P3K ini tidak lagi pakai tahun 5 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tetapi sudah berlaku sampai pensiun alias kontrak dihapus. Kita baca ya. Sebanyak 4.064 orang P3K di lingkup Kota Makassar, Sulawesi Selatan menerima SK penyesuaian masa kerja. Artinya mereka sudah pernah mendapatkan SK 2020, 2021 sampai dengan 2023. Di mana di sini disebutkan informasi menggembirakannya, SK P3K kali ini berlaku hingga masa pensiun. Tidak ada lagi ya perpanjangan lagi ya. Dulu setiap tahun diperpanjang, tahun ini langsung sampai masa pensiun. Pemerintah memberikan kebijakan sangat strategis, yakni SK itu berlaku sampai dengan masa pensiun, ujar Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan. Adapun yang menerima SK itu adalah mereka yang formasi 2020, kemudian 2021 sampai dengan 2023, yang totalnya mencapai ribuan orang ya. Dani sapaan akrab Wali Kota menjelaskan P3K yang kebanyakan merupakan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan ini memiliki peran strategis di masyarakat. Lebih lanjut, dia menilai peran dan kemampuan P3K juga tidak kalah dibandingkan ASN, bahkan lebih hebat dari ASN PNS biasa karena mampu mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Kemudian informasi berkenaan dengan TPP di sini juga disampaikan bahwa untuk TPP di Kota Makassar ini ya nanti akan melihat pendapatan asli daerah Kota Makassar yang jika meningkat hingga 2 triliun 2025
maka P3K juga bisa menikmati dampaknya mendapatkan TPP. Pesan saya kepada semuanya agar tetap solid dan terus bekerja menjaga kota ini dengan baik. Insya Allah semua program bakal berlanjut. Kita bersama harus menjaga kota ini. Jangan sampai kota ini mundur lagi, ucap beliau. Artinya Bapak Ibu, penyerahan TPP ini mulai diwajibkan ya ke depan untuk daerah-daerah yang khususnya yang sudah surplus. Ini memberikan kabar baik bagi Bapak Ibu, sehingga nanti untuk yang kontrak pun tidak perlu lagi diperpanjang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Walaupun ini diberlakukan di Kota Makassar, tentu saja tidak mungkin Kota Makassar mau berani ya mengeluarkan kebijakan sampai pensiun jika bukan merupakan arahan dari pusat, dalam hal ini juga BKN, PAN-RB dan Panselnas dalam hal perpanjangan kontrak P3K. Nah, kemudian juga berkaitan dengan seleksi ini kita masih menunggu, mudah-mudahan saja tidak ada perubahan, yang kita akan bersiap di tanggal 26 September serta memasuki seluruh proses yang nanti akan disampaikan. Demikian informasi singkat yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika proses tahapan yang harus dilalui, inilah berkas-berkas yang harus teman-teman siapkan. Dari tahun ke tahun, berkas ini tidak pernah berubah dari zaman saya mengikuti P3K sampai dengan CPNS yang kemarin, dan ini adalah sesuai dengan Permenpan di 347 memang sudah dijelaskan persyaratan-persyaratan yang harus teman-teman penuhi, di mana dokumen itu adalah KTP, ijazah terakhir, transkrip nilai atau daftar nilai bagi SD, SMP, dan SMA, kartu keluarga asli, surat lamaran, surat pernyataan, surat pengalaman kerja, dan terakhir adalah pas foto background merah dengan kemeja putih. Nah, inilah yang paling terpenting di poin 9 adalah pembubuhan materai elektronik. Sekarang tidak lagi pakai materai tempel, tetapi langsung menggunakan materai elektronik, yang tentunya di sini menuntut kawan-kawan harus lebih cepat dalam membeli materai di link Peruri. Inilah ketika teman-teman Pak Mardani izin melalui proses-proses melalui link rekrutmen P3K tadi, mereka sudah melalui tahapan-tahapan penguploadan dan lain-lain, maka akan muncul kartu pendaftaran CASN 2024 nanti seperti ini, dan kartu inilah yang akan dibawa nanti dalam mengikuti tes P3K di lokasi ujiannya masing-masing. Nah, izin Pak Mardani, terkadang di dalam pentahapan mendapatkan kartu ujian ini kita harus melalui seleksi administrasi, di mana Panselda yaitu BKD setempat akan memeriksa keabsahan berkas-berkas kita. Tentu nanti dalam keterangan itu ada dua, ada TMS, ada BTL. TMS itu berkas yang tidak memenuhi syarat, atau BTL itu berkas yang dibatalkan. Artinya dalam seleksi ini pun masih ada tahapan yang mungkin nantinya buat teman-teman honorer ini agak nervous, belum berjuang tes tapi sudah kalah berkas. Nah, mudah-mudahan nanti berkat bantuan Pak Mardani Alisera, tentunya pemberkasan ini, seleksi berkas ini tidak dipersulit untuk kawan-kawan, karena memang kami sudah berusaha untuk bisa yang terbaik. Terkadang peneliti atau penilai itu seenaknya saja bisa membatalkan atau menyalahkan. Nah, terlebih lagi ada seleksi yang namanya surat pengalaman kerja. Nah, ini tentunya pengalaman yang sudah Pak Mardani, bahwa banyak para kepala dinas yang seolah-olah itu memberikan dan mempersulit surat keterangan atau suket itu diberikan kepada teman-teman honorer sehingga mereka tidak bisa mendaftar. Dan Pak Mardani tentunya sudah sangat all out, luar biasa membantu memperjuangkan terkait dengan jadwal yang diberikan oleh BKN. Dengan perjuangan beliau, alhamdulillah dapatlah kita di posisi alternatif 1 yang insya Allah akan dibuka pendaftaran itu pada tanggal 26 September sampai dengan 10 Oktober 2024. Nanti secara gamblang dan lebih rincinya mungkin Pak Mardani bisa menjelaskan kepada kawan-kawan, dan inilah teman-teman bentuk keseriusan dari Bapak Pembina kita, Dewan Pembina kita, Pak Mardani Alisera, yang memperjuangkan teman-teman tahun ini harus selesai, sehingga di Desember 2024 ini kita sudah melalui tahapan tes dan kita sudah bisa berstatus ASN
walaupun proses NIP-nya berlangsung, karena memang biasanya kalau untuk setelah kita dinyatakan lulus itu proses mendapatkan NIP sendiri, saya sendiri adalah waktu itu 6 bulan. Jadi sambil kita berproses, intinya status kita sudah berubah. Jadi PJLP dari honorer semua berubah menjadi ASN P3K. Next, Reja.